wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muslikan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Di sini saya Maulina Nurazizah dengan NIM 25208014 dan saya Nadia Rizky Amalia dengan NIM 25208024. Di sini kami akan membahas hasil observasi kami dengan judul permasalahan food waste dalam program makan bergizi gratis yang biasa disebut dengan MBG. Permasalahan food waste dalam program MBG. Apa sih itu food waste? Food waste adalah terbuangnya sisa makanan yang seharusnya masih layak dikonsumsi dengan sia-sia. Mengapa food waste bisa terjadi? Karena biasanya kurangnya siswa terhadap rasa menghargai makanan, dan biasanya kurangnya selera, terus ketidakbiasaan. Mengapa kok ketidakbiasaan? Kan MBG kan makan bergizi gratis, bergizi kan. Biasanya kan apalagi Gen Z, Gen Alpha ini kan susah ya untuk makan makanan yang bergizi. Contohnya sayuran, buah-buahan kan susah banget. Nah, hal ini sangat bertentangan dengan tujuan pemerintah yang seharusnya untuk meningkatkan asupan nutrisi yang cukup sehingga dapat mendukung perkembangan fisik dan konsentrasi belajar. Akibat terbuangnya sisa makanan itu tidak sejalan dengan tujuan awalnya pemerintah menyelenggarakan program tersebut. Nah, hal-hal penyebab terjadinya food waste. Yang pertama, porsi makanan tidak sesuai kebutuhan. Biasanya kan setiap individu itu porsi makanannya kan berbeda-beda. Nah, berbeda-beda kan kebutuhan setiap orang kan berbeda. Biasanya yang mohon maaf sebelumnya, yang badannya agak gemuk gitu kan membutuhkan makanan yang lebih banyak gitu kan. Nah, ya akibatnya kan yang kurus-kurus gitu biasanya makannya sedikit, terus porsi makannya sama dengan yang lainnya, ya akhirnya tidak habis gitu. Yang kedua, ketidaksukaan siswa terhadap menu. Seperti yang saya jelaskan tadi, terutama Gen Z, Gen Alpha ini sangat susah untuk makan makanan yang bergizi, apalagi sayur-sayuran. Kan biasanya kan anak-anak lebih suka makanan yang dimasak oleh ibunya sendiri gitu. Terus yang ketiga, kualitas penyajian dan kebersihan. Keterbatasan kompetensi tenaga pengolah makanan, kondisi dapur yang kurang memenuhi persyaratan sanitasi, ventilasi, serta penyimpanan bahan dan makanan matang, menyebabkan makanan dingin dan kurang segar sehingga enggan menghabiskan dan menyebabkan food waste meningkat. Biasanya ada yang lebih suka makanan yang nasinya masih hangat ketika dimakan gitu kan. Lah kan dampak food waste dalam program MBG. Yang pertama, pemborosan anggaran pemerintah. Mengapa demikian? Karena tidak sesuai dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak. Karena makanan tersebut terbuang sia-sia, tidak dihabiskan. Gitu. Yang kedua, peningkatan jumlah sampah organik. Apalagi makanan itu cepat busuk, dan kalau busuk itu baunya sangat menyengat ya. Nah, ketika tidak dihabiskan bisa mencemari lingkungan gitu. Yang ketiga, tidak efektifnya tujuan program. Ya kan tujuannya untuk memastikan anak
tersebut mendapatkan asupan gizi yang cukup menjadi tidak tercapai, ya karena terbuang gitu. Makanannya yang seharusnya masih layak dikonsumsi malah anak tersebut tidak mau memakannya, terus terbuang. Yang lanjut tidak mencerminkan nilai Pancasila, terutama gotong royong dan tanggung jawab. Adanya kebiasaan membuang makanan menandakan kurangnya rasa tanggung jawab anak, menjadikan kurangnya tanggung jawab anak untuk menjaga fasilitas negara, serta kurangnya penghargaan terhadap makanan dan usaha banyak pihak yang menyiapkan. Maksudnya gimana? Karena anak tersebut sudah ada benih-benih membuang makanan, menjadikan anak tersebut kurang menghargai usaha orang lain yang sudah menyiapkan makanan tersebut. Lanjut, relevansi program ini dengan nilai Pancasila. Yang pertama, tidak sejalan dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa demikian? Karena banyak anak yang belum bisa menghargai usaha orang lain dalam menyediakan makanan. Yang kedua, tidak sejalan dengan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Perilaku membuang makanan dalam program MBG tidak mencerminkan sikap gotong royong dalam menjaga program pemerintah. Ya tadi, karena anak tersebut membuang makanan itu. Yang ketiga, tidak sejalan dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akibat membuang makanan tersebut dengan sia-sia menjadikan pemborosan anggaran yang seharusnya dilakukan untuk pemenuhan gizi menjadi tidak efektif. Dan program ini apabila ada yang membuang sisa makanan itu tidak kurang adil. Karena apa? Karena belum tentu yang ada di pelosok-pelosok sudah mendapatkan program MBG secara maksimal gitu. Terus pelanggaran norma, ada norma kesopanan, kesusilaan, dan norma kebiasaan. Norma kesopanan, mengapa demikian? Membuang makanan dianggap tidak menghargai pemberian orang lain dan menimbulkan kesan tidak tahu berterima kasih. Lanjut, norma kesusilaan mencerminkan sikap kurangnya tanggung jawab moral, tidak menjaga amanah penggunaan anggaran negara, dan menunjukkan sikap kurang peduli terhadap kebermanfaatan makanan. Padahal MBG itu sangat bagus seharusnya untuk pemenuhan gizi kita. Terus kita anak-anak tersebut kurang tahu lah manfaat dari tujuan pemerintah itu. Terus lanjut, norma kebiasaan. Akibat keterbiasaan membuang sisa makanan menyebabkan dianggap orang melanggar kebiasaan positif yang dijunjung tinggi masyarakat karena bertentangan dengan nilai hemat dan sikap menghargai makanan. Kemudian di sini yaitu rekomendasi untuk masalah food waste dari MBG. Ini pertama, penyesuaian porsi sesuai usia. Ini porsi makanan disesuaikan dengan kebutuhan energi dan tingkat kekenyangan siswa agar tidak tersisa. Yang kedua yakni variasi menu menarik dan lokal menu.
yang bervariasi sesuai selera lokal dan menarik secara visual, meningkatkan minat makan siswa. Yang ketiga, yakni edukasi menghabiskan makanan siswa, diberi pemahaman tentang pentingnya menghabiskan makanan dari sisi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya, yakni yang keempat, yaitu self portioning. Siswa mengambil porsi sendiri agar lebih sadar kemampuan makanan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Yang kelima, yakni peningkatan kualitas penyajian, rasa, aroma, kebersihan, dan tampilan makanan yang baik mendorong siswa menghabiskan makanan. Yang keenam, yaitu monitoring sisa makanan. Pemantauan rutin sisa makanan sebagai dasar evaluasi porsi, menu, dan penyajian. Dan yang terakhir dari pembahasan kita, yakni penutup dan kesimpulan. Program makan bergizi gratis MPG ini bertujuan meningkatkan gizi dan kualitas belajar siswa. Namun, Food Watch menghambat efektivitas program dan berdampak pada pemborosan anggaran, lingkungan, serta nilai Pancasila. Melalui penyesuaian porsi, variasi menu, edukasi self-portioning, peningkatan kualitas penyajian, dan monitoring rutin, Food Watch dapat ditekan sehingga MBG menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kami mengenai permasalahan food waste dalam program MBG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.